Namaku Nadia. Kejadian menyeramkan ini aku alami belum terlalu lama, sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu itu aku, Resti, dan Meli berniat untuk liburan ke salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Garut. Kami mempunyai planning untuk menginap di sana sekaligus berwisata. Hari itu kami siap-siap akan melakukan perjalanan ke sana yang berada di daerah sekitaran Garut. Ya, hitung-hitung jalan-jalan dan menghabiskan waktu liburan kantor. Kami bertiga berangkat memakai mobil pribadi. Karena kami semua bisa menyetir, jadi kami bisa bergantian menyetir apabila sudah lelah dan penat. Waktu itu aku sendiri yang menyetir pertama. Sempat aku berunding dengan kedua temanku. Guys, gimana kalau kita ambil lewat jalan Majalaya aja? Katanya pemandangannya juga bagus kalau lewat sana. Teman-temanku mengiyakan inisiatifku untuk mengambil lewat jalan Majalaya. Singkat cerita, kami sudah berada di pertigaan daerah Majalaya. Di sana ada pelang jalan yang mengarahkan kami ke jalur kiri atau ke jalur kanan. Mengikuti arah maps, aku pun langsung mengambil jalur dan belok ke kiri. Di jalan kami mengobrol, sesekali bercanda dan tertawa. Dengan keadaan jalanan yang ramai lancar, kiri kanan banyak supermarket dan toko-toko. Kami pun menikmati perjalanan kami. Hingga... bentar, di mana nih? Kami memasuki sebuah daerah. Di pinggir jalan itu ada pelang yang bertuliskan selamat datang. Ketika aku memasuki wilayah itu, belum berapa lama, tiba-tiba jalanan menjadi sepi sekali. Hampir tidak ada kendaraan lain. Aku perhatikan, hanya mobilku saja yang melintas di jalan ini. Minimnya penerangan lampu jalan mengakibatkan jalanan ini sangat gelap sekali. Hanya lampu mobilku yang menerangi jalan ini. Sampai aku perhatikan kalau aku tidak melihat satupun rumah warga ataupun warung di pinggir jalan. Aku baru sadar, di kiri dan kanan jalan ini adalah hutan dan lembah-lembah jurang. Lalu, aku dikagetkan dengan tepukan keras di pundakku. Ternyata itu Meli, temanku yang duduk di jok belakang mobil. Temanku Meli berkata padaku dan bertanya, "Kenapa jalanan mendadak sepi? Apakah aku salah belok?" Aku pun meyakinkan teman-temanku. "Ya enggak lah, aku dari tadi ngikutin maps kok. Sepi ya karena udah malam aja kali." Aku lihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku sempat menyodorkan jam tanganku ke teman-temanku sambil berkata, "Nih, lihat aja nih, udah jam 9 lewat juga. Ya wajar aja kali kalau sepi. Tapi gak sepi-sepi banget kayak kuburan kan?" Hingga tidak lama kemudian, hujan pun mulai turun dengan deras. Membuat jarak penglihatanku pun berkurang. Jalanan yang gelap hanya diterangi lampu dari mobilku saja. Terlebih, jalan yang sangat ekstrim berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan. Dan beberapa tikungan yang menanjak dan menurun membuatku memperlambat laju mobilku. Apalagi ada pelang jalan yang menandakan kalau waktu hujan jalanan ini rawan kecelakaan karena licin. Hingga tiba-tiba, guys, bentar deh. Kok
kamu nyala sih mobilnya? Mobilku mendadak mogok. Kami pun saling bertatap-tatapan dengan muka tegang. Temanku Resti yang duduk di sebelahku menyalahkanku dan berkata, ternyata tidak jauh di depanku ada pohon besar yang di pinggirnya seperti ada warung kecil yang gelap. Aku turun dari mobil dan mencoba memeriksa ke warung itu untuk meminta bantuan. Namun, nihil hasilnya karena tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun kembali ke dalam mobil. Dingin, gelap, sepi. Ditambah lagi kiri kanan jalan ini hutan belantara. Ditambah sejauh mata memandang tidak ada satupun rumah warga. Hujan pun semakin deras, hingga angin malam yang sangat dingin itu menusuk ke tulang-tulangku. Kulihat jam menunjukkan sudah lebih dari jam 10 malam. Aku sempat berpikir, mungkin mesin mobilku tadi overheat, jadi tidak mau menyala. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk menunggu saja. Waktu pun berlalu. Kulihat Resti dan Meli tertidur. Setelah kurang lebih 30 menit, aku pun mencoba untuk menyalakan mobilku lagi. Mobil pun menyala kembali. Tuh kan bener, kayaknya sih tadi overheat deh. Aku tidak sabar ingin segera berangkat dan meninggalkan tempat ini. Memang, seingatku dari tadi tidak ada kendaraan yang melintas. Hingga kesannya tempat ini menjadi menyeramkan, membuat bulu kudukku merinding. Ketika aku mau menjalankan mobilku dan menyalakan lampu mobil, tiba-tiba di tengah jalan itu, tak jauh dari depan mobilku, tersorot 2 orang yang berdiri. Ya, sangat jelas sekali. Karena tersoroti oleh lampu mobilku. 2 orang itu membelakangi pandanganku. Berdiri di tengah jalan, menghalangiku untuk melajukan mobil. Bisa kulihat, itu adalah seorang perempuan. Kulihat yang satu memakai baju putih dan rambutnya hitam panjang, dan yang satu lagi terlihat seperti nenek-nenek bongkok dan rambutnya putih panjang seperti uban. Saat itu, perasaanku mulai tak enak. Aku mencoba membangunkan teman-temanku. Setelah itu, kami bertiga pun saling bertatap-tatapan dan bengong. Meli pun langsung memerintahkanku untuk membunyikan klakson agar mereka segera menepi dari tengah jalan. Setelah aku nyalakan klakson mobilku, mereka berdua sepertinya tidak mendengar klakson ini. Posisinya masih berdiri di tempat yang sama. Kini perasaanku semakin tidak enak. Aku pun melajukan mobilku perlahan, mencoba melewati mereka. Dan tiba-tiba, astaga! Sosok perempuan itu tiba-tiba saja seakan melayang dan langsung menghilang tak kemana. Sontak, aku langsung melajukan mobilku dengan kencang. Guys, cepet cek maps. Bener gak sih ini jalannya? Ini di mana sih sebenarnya? Kataku panik. Aku sudah tidak sabar ingin keluar dari daerah ini. Ketika temanku mengecek di maps handphonenya, dia berkata kalau kita berada di tengah hutan, bukan di sebuah jalan. Dan tanda merah maps, entah kenapa, tidak beranjak kemana-mana, hanya diam saja. Tanda merah tersebut adalah kami yang berada di mobil. Tapi, mengapa tidak berjalan? Pertanyaan-pertanyaan itu pun muncul dari benakku. Aku pun membaca doa-doa yang aku hafal agar dijauhkan dari godaan makhluk halus.
Ketika aku sedang fokus menyetir, tiba-tiba di kaca mobilku seperti ada yang menghalangi. Seperti ranting dan akar-akar pohon. Aku coba nyalakan wiper, namun tetap tidak bisa hilang. Semakin lama, semakin menyebar dan semakin jelas yang menghalangi pandangan itu. Seperti rambut panjang yang terurai dan semakin lama semakin panjang. Hingga ketika aku sadar, di depan kacaku itu menempel sebuah wajah yang menyeramkan. Wajah seorang wanita dengan mata melotot yang terlihat terbalik dari balik kaca depan mobilku. Kami bertiga pun berteriak dan aku langsung membanting setirku dan mengerem mendadak. Untungnya jalanan malam itu sepi. Setelah mobilku berhenti, aku pun baru tersadar. Ternyata aku sudah berhasil keluar dari area hutan itu. Dan ketika kulihat, jam ternyata sudah lewat dari 12 malam. Aku sempat terdiam, karena seingatku tadi masih jam 10 malam. Kulihat kini, di jalan sudah mulai terlihat beberapa rumah warga dan beberapa warung di pinggir jalan. Kami pun langsung mencari sebuah warung yang berpenghuni dan menepi. Salah satu penjaga di sana menanyakan kondisi kami bertiga, karena kami terlihat sangat ketakutan dan pucat. Mereka bertanya, kenapa tengah malam begini kami masih berada di jalanan seperti ini. Dan akhirnya kami bertiga pun menceritakan apa yang kami alami tadi. Lalu penjaga warung itu bercerita pada kami. Katanya beberapa tahun yang lalu juga ada orang lain yang mengalami kejadian yang serupa seperti kami, yaitu sebuah mobil yang berisikan 5 orang penumpang, dan mereka pun juga diganggu oleh makhluk halus ketika melewati jalur yang kami lalui. Hampir sama persis dengan apa yang kami alami. Sampai penjaga warung itu pun bilang, sepertinya jika kita melewati jalanan hutan tadi dengan jumlah ganjil, kejadian itu pun mungkin akan terjadi. Kami pun hanya terdiam. Percaya atau tidaknya, kami tidak mau membahas lebih lanjut lagi. Mungkin saja ini juga karena ucapanku yang terlalu sompral dan tidak sopan ketika berada di tempat seperti itu. Setelah keadaan kami membaik, kami bertiga pun memutuskan untuk pamit dan pulang ke Bandung, melewati jalan yang lain, dan membatalkan tujuan kami itu.